oleh sang leader. Baiklah, tukang guru kita terpaksa berdiri dan membuka lagu kita nomor 100. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu hingga pada malam hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih bersama-sama dengan kami, mencurahkan kasih karunia-Mu sehingga kami Tuhan dapat hadir ke gereja ini untuk mengucapkan syukur serta mendengarkan sebagian dari firman. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengakui akan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami, yang menyakiti hati saudara kami, menyakiti teman guru, terlebih menyakiti hati Tuhan. Bapa, biarlah oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, Engkau ampunkan itu agar kami layak menerima kehidupan yang kekal yang Engkau berikan. Urapi kami satu persatu Tuhan yang akan membawa acara, biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami sehingga kami dapat menerima firman dan dapat kami hidupkan menjadi firman yang hidup. Berkati semuanya Tuhan, orang tua kami yang masih jauh daripada kami, kiranya Tuhan tidak melupakan mereka sehingga mereka Tuhan dapat dalam keadaan sehat untuk menjalankan pekerjaan mereka. Banyak doa permohonan yang tidak dapat kami sampaikan Tuhan, tetapi kami percaya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh saudara Debersa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, selamat malam bagi kita semuanya. Baik, judul kesaksian saya pada malam hari ini berjudul tentang mari berjuang. Sebagai orang-orang muda yang dipilih oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita masih dikaruniakan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan baik. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, sudah kenal maka ditinggal. Baik, saya dilahirkan di keluarga yang sederhana. Saya lahir tanggal 19 September tahun 2003. Setiap orang memiliki kisah masing-masing dalam kelahirannya. Mungkin saya membagikan cerita saya kali ini mengenai tentang kelahiran saya. Saya dilahirkan pada jam 7 malam pas hari Jumat pembukaan, hari Sabat. Ketika saya dilahirkan, semua orang tua yang merasa anaknya dilahirkan pasti akan senang karena mereka memiliki harapan ini akan menjadi generasi baru bagi penerus agama dan juga keluarga. Tetapi orang tua saya ketika melahirkan saya, mereka mengatakan, Tuhan, jika Engkau mengambil anak ini, ambillah, kami sudah pasrah. Karena apa? Ketika saya dilahirkan, saya menangis hampir sekitar 8 jam. Karena apa? Ketika saya lahir, saya menangis dari jam 7 hingga jam 4 pagi. Orang tua saya sudah bersusah payah untuk menenangkan saya agar tidak menangis. Tetapi ketika mereka telah lebih bergantian untuk mendiamkan saya tidak bisa diam. Akhirnya mereka letakkan, mereka berkumpul bersama ketua gereja. Mereka katakan, Tuhan, jika anak ini menjadi teman kami, biarlah ia hidup. Tetapi jika ia tidak mengampuni kami,
Alhamdulillah datangkan kepadamu. Setelah kelahiran saya, mereka tinggalkan saya sendiri, saya tidur, mereka tidur. Pas ketika jam 6 pagi, mereka bangun. Mereka mengira saya sudah mati. Karena apa? Karena saya menangis hampir 8 jam tanpa henti. Akhirnya ketika mereka ketakutan, peringatan untuk membangunkan saya, ibu saya berkata, Pak Roy, bangunkan dulu. Ketika ayah saya memegang saya tidak boleh menangis. Selalu mereka mendekat saya dan menurut saya berkata, engkau akan menjadi dengan kami. Mereka katakan, demikianlah keajaiban yang Tuhan berikan kepada saya. Oleh karena tangisan saya itu, saya mengalami masa kecil yang sulit hingga besar sekarang. Karena apa? Ketika saya menangis hampir 8 jam, saya tidak menyangka jadi paru-paru basah. Sejak kecil saya tidak bisa bekerja dan berolahraga pagi. Karena apa? Udara pagi yang begitu sejuk, bila saya tidur maka saya akan mengidap paru-paru basah, yaitu batuk ketika beraktivitas. Sehingga ketika anak-anak berumur 5 tahun atau mereka pikir menikmati masa bahagia mereka, saya merasa kehidupan saya tidak ada. Karena apa? Orang-orang dapat berbahagia dengan aktivitas anak-anak, tetapi saya harus mendekat diam di rumah untuk menjaga kesehatan saya hingga umur 9 tahun. Ketika saya diobati hampir setiap minggu, setiap bulan, saya ke rumah sakit untuk mengobati penyakit saya, dan akhirnya pada umur 9 tahun saya sembuh. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk dapat bertahan hingga saat ini. Baik, saya sempat bercerita, yaitu tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Ada yang dapat membacakan? Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Iya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang beribadah kepadanya. Setiap manusia pasti pernah memiliki masa suram dalam kehidupannya. Pasti pernah menangis di dalam sedih, di dalam kamar sendiri, meratapi akan kehidupannya. Tetapi dikatakan kita akan melihat perbedaan. Bagaimana kita bisa melihat perbedaannya? Sewaktu saya sudah berumur 9 tahun, saya pernah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jelas saya katakan itu. Bahkan kepada pendeta Gifting, saya sudah pernah katakan bahwa saya pernah berdebat kepada mereka, kepada ketua gereja saya menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan apa yang mereka katakan kepada saya? Engkau sudah lebih pintar di dalam Alkitab daripada kami. Tetapi pelajarilah, maka kamu akan percaya. Itu yang dia katakan. Baik, orang-orang muda sekarang banyak yang lagi yang berminat untuk kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Ingat, seperti ini pelajaran sederhana untuk kita percaya dan meyakini adanya Tuhan. Yang pertama, yakinkah kita bahwa gereja ini terjadi dengan sendirinya karena ada tumpukan batu yang terlempar akibat mobil sehingga bangunan sebagai ini dapat terjadi? Tidak kan? Pasti ada tukang yang membuat ini sehingga mendesainnya menjadi gereja yang megah tempat kita beribadah. Demikian dengan dunia. Yakinkah kita bahwa dunia terjadi akibat daripada teori Big Bang, perputaran sebuah benda padat yang begitu panas sehingga menjadi bumi? Tidak mungkin. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakannya, tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin matahari dapat terbit setiap pagi dan dapat tenggelam setiap sore jika tidak ada yang mengatur dan menciptakannya? Ketika kita belajar tentang itu, kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Tetapi kenapa saya percaya bahwa Tuhan itu tidak ada dulu? Karena saya tidak memiliki minat. Saya rasa kehidupan ini tidak ada. Di mana ketika anak-anak bermain dengan senang, saya harus mendekat karena penyakit saya. Akhirnya, mujizat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan manusia. Baiklah, bagaimana orang-orang muda dapat mengenal akan Tuhan dan dapat mengingat semuanya akan Tuhan? Yang pertama, jikalau Anda mengenal saya, maka ketika Anda memanggil saya, waktu saya lewat di jalan, saya tidak menjawab. Bagaimana perasaan Anda? Pastinya marah. Jika ada saudara yang kita sapa mereka tidak menjawab, pastinya kita sedih. Demikian dengan Tuhan. Kenapa kita tidak datang hadapan Tuhan dengan begitu diam? Ketika Tuhan memanggil, mari kita beribadah, mari kita beribadah. Tetapi apa yang kita katakan? Permainan dunia lebih enak bermain game daripada datang ke gereja. Karena di gereja tidak ada yang mau dibawa. Jangan salah kawan. Jangan sampai Patung berkata, asam jamu asam gelundung. Ketika aku masih diam-diam, menangis badan di alam tubuh, keringat badan tidak semua. Jangan sampai kita menangis badan di alam tubuh. Ketika kita mengingat bahwa perbuatan kita yang terakhir itu tidak dapat lagi kita ulang. Karena apa? Karena penyesalan selalu datang akhir. Tidak ada kata penyesalan selalu datang di awal. Baiklah, bagaimana cara-cara orang muda agar tidak terombang ambing di dalam kehidupan?
berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau ketahui. Ini menjadi peringatan bagi kita. Tidak selamanya orang muda akan muda. Kita terlarilah kaki nenek kita meninggal di alam ini. Karena apa? Karena tidak ada kehidupan yang abadi di dunia. Kita harus mengingat bahwa umur kita ini singkat. Setelah kita anak-anak, kita dewasa, kita menikah dan kita meninggal. Pelajaran ini sangat berharga bagi kita. Ayah saya adalah seorang pelaut. Saya pernah berkata kepadanya, apa yang paling ditakutkan ketika berada di laut? Saya menjawab, air pasti menakutkan adalah topan badai dan ombak yang besar. Tetapi ayah saya berkata, bukan itu yang saya takutkan. Dia menjelaskan, saya hanya menakutkan ketika alam cerah dan angin sepoi-sepoi. Ketika ombak dan badai datang menghantam kapal, kita sudah memiliki persiapan dan firasat bahwa kita akan berpegang teguh pada dek kapal atau apa saja yang ada di kapal agar kita tidak terlempar keluar dari kapal. Tetapi ketika angin yang sepoi-sepoi datang dan ombak yang begitu tenang, kita seringkali merasa lengah, berjalan-jalan di samping dek dan menatap sekitarnya, sehingga ketika angin sepoi datang kita mulai tertidur, dan ketika ombak yang kecil menerjang kapal, maka kita akan terbuang ke dalam laut. Itu yang ayah saya katakan. Demikian dengan kehidupan orang-orang muda. Ketika orang-orang muda menghadapi pencobaan, pasti kita merasa kita pasti kuat, kita pasti bisa. Karena apa? Karena persiapan kita telah kita adakan. Tetapi ketika orang-orang muda sudah merasa tenang, merasa sehat, ekonomi ada, kesehatan ada, fisik ada, orang-orang muda seringkali menyombongkan dirinya. Ingat, langit tidak pernah menceritakan ketinggiannya. Orang yang berdiri di atas bukit yang tinggi mengibaratkan seorang yang sombong. Orang yang berdiri di atas langit yang tinggi, mereka melihat ke bawah bahwa orang yang di bawahnya adalah orang yang tinggi. Tetapi mereka lupa bahwa orang yang di bawahnya juga melihat dia ke atas adalah orang yang kecil. Demikian dengan orang muda. Mari kita belajar tentang kehidupan kita. Kita percaya akan Tuhan, kita jaga iman kita sehingga Anda berkatakan, anak muda adalah anak kesayangan Tuhan, adalah panah busur yang akan Tuhan tancapkan untuk menjangkau dunia. Ingat, kesusahan datang kepada kita untuk membuat kita kuat. Sebuah emas akan dihasilkan dengan pempahan yang kuat. Sebuah panah akan meluncur jauh ke depan ketika dia sudah ditarik ke belakang. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kesusahan kepada kita datang, maka ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Demikianlah kesaksian yang dapat saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Eckerson yang sudah membawakan kesaksian. Untuk menyambut seminar kesehatan, mari kita berdiri dan bernyanyi yang dipimpin oleh sang leader. Mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu terkait tema jemaat boleh kembali duduk. Baiklah, selamat malam semuanya. Tapi yang mau saya bawakan hati yang gembira. Saya dengar masih loyo-loyo. Selamat malam semuanya. Saya yakin kita sudah menerima berkat makan malam ya pada malam hari ini, sehingga kita harus tetap menjaga semangat kita. Baik, pada malam hari ini saya akan membawakan pekabaran firman Tuhan melalui pekabaran kesehatan yang berjudul Hati yang Gembira.
Saya mau lihat dulu di sini untuk saudara-saudari sekalian, siapa yang merasa hatinya bergembira pada malam hari ini? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Yang bergembira dari tadi pagi, angkat tangannya. Tidak ada. Wah. Jadi kita benar-benar harus mendengarkan pekabaran kesehatan ini ya. Bagaimana cara supaya kita tetap merasa memiliki hati yang bergembira. Jadi perkenalkan, nama saya Yesi Saraswati. Saya tamatan jurusan biologi dan sekolah kita di Universitas Advent Indonesia di Bandung. Dan pada malam hari ini panitia mempercayakan saya untuk membawakan pekabaran kesehatan yang berjudul hati yang gembira. Kalau dalam bahasa Inggris, a joyful heart ataupun a cheerful heart. Kalau misalnya kita tahu ada satu lagu yang diawali dengan kata happiness is, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan happiness ataupun kebahagiaan atau kegembiraan? Di sini saya dapat definisinya. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah kondisi di mana kita secara mental dan secara emosional merasakan adanya kepuasan dan juga rasa senang yang intens. Dalam arti apa? Kita merasa kita puas dengan apa yang telah kita lakukan. Kita merasa senang. Ada beberapa yang bisa ya, yang saya temui, ada beberapa anak murid yang bisa mengerjakan soal dengan benar, mereka senang. Ya, ada yang berhasil mendapatkan nilai yang bagus, mereka juga merasa senang. Ada yang gurunya tidak datang ke kelas, mereka juga merasa senang. Nah, itu adalah definisi daripada apa? Kebahagiaan atau kegembiraan tersebut. Namun di sini dikatakan kebahagiaan itu tergantung pada cara pandang masing-masing orang. Artinya setiap orang bertanggung jawab dengan bagaimana mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Ya, kita pasti tahu melalui tadi apa yang sudah saya katakan, kita sebagai orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Kita memiliki kebiasaan yang menyenangkan hati kita itu yang berbeda-beda. Jadi di sini dikatakan bahwa kitalah yang menuntun diri kita untuk bisa menjemput kebahagiaan itu sendiri. Ya, saya yakin tadi saya sudah lihat ada banyak yang sudah bergembira, ada juga yang masih loyo-loyo ya, dari sayap kiri saya masih ada yang merasa belum puas mungkin akan pencapaian yang telah mereka lakukan hingga detik ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ya, bagaimana cara supaya bisa merasakan hati yang gembira. Mungkin yang sudah gembira bisa ditingkatkan lagi ya, jangka waktunya supaya tidak hanya saat pagi saja gembiranya, atau supaya gembiranya bukan hanya saat gurunya tidak datang ke sekolah, tetapi saat gurunya datang ke sekolah mereka pun bisa menyambut dengan sukacita. Atau ketika gurunya memberikan PR yang selama ini merasa kurang suka atau tidak berbahagia, jadi lebih berbahagia. Yang malas makan tepat waktu bisa berbahagia karena akhirnya bisa makan tepat waktu. Ya, yang selama ini mengerjakan sesuatu mungkin masih menjemput kegagalan, bisa menerima Bisa menerima hasil apa adanya. Yang pertama adalah tersenyum. Meskipun saya lihat dari sini semuanya memakai masker, tapi tidak mungkin di balik masker yang berwarna-warni ini kita tidak pernah mengeluarkan senyum. Ya, saya bisa lihat bahwa kalau misalnya setiap bertemu meskipun memakai masker, ada banyak orang yang memberikan kode melalui gestur mata ya. Mereka tersenyum atau mereka melotot atau mereka mencibir diam-diam di balik masker ini. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita selalu memberikan senyum yang terbaik meskipun tertutupnya masker pada saat ini. Saat tersenyum, otak Anda melepaskan hormon yang bernama dopamin. Yang hormon inilah yang membuat Anda akan merasa berbahagia. Jadi ada satu hormon yang bernama dopamin, itu ketika kita merasakan senang.
jantung kita akan berdebar, peredaran darah akan naik ke otak, otak akan mengirimkan sinyal stimulus kepada saraf-saraf untuk melepaskan hormon dopamin ini. Lalu apa? Biasanya kita akan merasa senang, ya. Perasaan senang itu ketika hormon dopamin ini dilepaskan akan menimbulkan satu rangsangan motorik, yaitu apa? Gerakan-gerakan. Misalnya ada yang waktu merasa senang bertepuk tangan. Ada yang di sini waktu merasa senang bertepuk tangan? Ada, angkat tangannya, boleh? Baik. Ada juga yang misalnya saat senang dia akan apa? Ya, yang saya sering perhatikan dari kehidupan kami di asrama, kalau merasa senang itu refleks memukul temannya. Ya. Chatku dibalas sama dia. Aduh, ya senang sekali rasanya. Langsung apa? Mungkin dia tidak memikirkan perasaan temannya. Aduh, udah dipukul temannya ini tapi nggak apa-apa. Yang penting dia bahagia. Ya, yang penting dia bahagia. Jadi inilah kerja, ya. Kerja daripada hal sederhana yaitu tersenyum. Ya, karena senyum ini juga merupakan bukti bahwa apa? Hormon dopamin itu berhasil dialirkan kemana? Ke otot-otot mulut kita sehingga membentuk apa? Senyuman. Karena saya sampai saat ini belum pernah menemukan orang yang senang itu bibirnya mengerucut. Ya, selalu tersenyum. Selalu apa? Mulutnya apa? Membentuk lengkungan yang manis. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Beristirahat yang cukup sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental, fisik, serta fungsi otak Anda. Ini terbukti ketika kita kurang istirahat, kita terlalu capek, kita kurang tidur. Mungkin saat disentuh saja kita bisa apa? Ya, langsung apa? Emosi. Ya, padahal hanya bilang tolong, baru satu kata diucapkan oleh rekan kita, langsung apa? Langsung sangar, ya, langsung beringas. Tidak bisa apa? Mengontrol emosinya. Karena ini berpengaruh juga, ya. Istirahat yang cukup ini sangat berpengaruh apakah mempengaruhi kondisi hati kita. Apakah kita bisa bertahan dengan keadaan capek, kita masih bisa senyum-senyum aja? Ya. Saya secara pribadi tidak bisa. Kalau saya misalnya sudah capek, ya udah semua itu kelihatan salah. Ya, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita harus memiliki apa? Waktu untuk istirahat yang cukup. Karena bukan hanya sekedar mendatangkan perasaan bahagia saja, menaikkan mood kalau kata-kata orang sekarang, ya, supaya mood hari ini. Karena istirahat yang cukup juga mempengaruhi fungsi otak. Kalau kita biasakan tidak istirahat yang tepat waktu, ya, begadang, push rank, apalagi chattingan sampai malam, ya, nanti akan terbiasa itu pas chattingan marah-marah, akhirnya kebawa terus marah. Tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Selanjutnya adalah olahraga. Ya, selanjutnya olahraga. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, olahraga dapat membantu Anda meredakan stres, kecemasan, dan juga depresi. Ya, saya di sini sering lihat anak-anak baik dari asrama putra ataupun putri, mereka rajin olahraga di lapangan ataupun olahraga sederhana, ya, lari-lari, karena sebentar lagi diningnya tutup, jadi lari-lari mereka juga termasuk olahraga. Ya, itu bisa dikatakan apa? Dikatakan bahwa bisa membantu meredakan stres, kecemasan, dan depresi. Karena apa? Oksitosin dalam tubuh kita ini ada namanya hormon oksitosin. Jadi oksitosin inilah yang menghambat hormon apa tadi yang pertama? Dopamin itu untuk diproduksi. Ya, jadi oksitosin dari kata toksik, racun. Dengan berolahraga, hormon ini akan bisa dimetabolisme, diolah oleh tubuh. Biasanya nanti dialirkan melalui mineral yang keluar dari tubuh, contohnya keringat. Ada di sini yang olahraga tidak berkeringat, berarti racun-racun dalam tubuhnya tidak dikeluarkan. Ya, orang-orang toksik kalau misalnya dibilang, ya. Jadi itulah, olahraga juga penting untuk mempengaruhi, ya, apakah kita bisa merasakan hati yang bahagia ataupun hati yang gembira. Nah, selanjutnya adalah memberi pujian kepada orang lain. Memberikan pujian kepada orang lain adalah sebuah tindakan yang membantu memberikan stimulus positif bagi cara pemikiran.
Hal ini membantu meningkatkan produksi dopamin dan sangat berpengaruh bagi fungsi sistem motorik tubuh. Ya, seperti yang kita tahu, kalau kita memberikan pujian berarti kita mengeluarkan apa? Hal-hal positif. Ya, hal-hal positif itu dua arah. Ya, karena kita memberikan kepada orang lain berarti apa? Kita menyalurkan kebahagiaan untuk orang lain. Dan kita sebagai orang yang memuji pun apa? Terlatih untuk berpikir positif, ya. Terlatih untuk berpikir positif. Oleh sebab itu, kita sebagai umat-umat Allah ya memberikan pujian untuk satu hal baik yang telah dibuat. Jangan ya karena saya bilang memberikan pujian kepada orang lain, ada di sini yang berhasil mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik dipuji. Wah, kamu luar biasa, ya kan? Kamu luar biasa tidak mengerjakan PR, contohnya seperti itu ya. Nah, itu adalah pujian yang salah. Tetapi apa? Kita harus memberikan pujian untuk satu hal yang baik, membangun orang lain dan juga membangun rasa sukacita dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah bersyukur. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saat saya masih berkuliah, ada seorang pendeta yang mengatakan ucapan syukur ini mungkin kalau misalnya dalam doa ya, kalau misalnya kita buat kotak-kotak gitu, ucapan syukur inilah yang paling sedikit isi kotaknya. Ya, kita bisa tebak kotak apa yang paling banyak, yaitu kotak permohonan. Ya. Ucapan syukur ini sangat penting karena apa? Memberikan dampak signifikan terhadap kebahagiaan. Ya, sebagai permulaan, mulailah bersyukur dari hal-hal kecil. Dengan bersyukur, Anda nantinya akan lebih menyadari hal-hal positif yang ada di sekitar. Jadi bersyukur itu bukan hanya ketika uang jajan kita udah ditransfer, atau ketika nilai kita bagus, ya, entah dengan cara apapun itu didapatkan nilainya. Bukan hanya saat itu saja kita bersyukur, tetapi apa? Dalam keadaan di sini dikatakan dalam hal-hal terkecil. Contohnya adalah apa? Ketika kita terbangun dari tidur kita bangun pagi. Satu hal kecil yang bisa kita dapatkan apa? Satu hal kecil yang kita bisa dapatkan adalah apa? Kita masih bisa bernafas. Saya pernah membayangkan misalnya ya, waktu saya sakit, saya malam ini berdoa, Tuhan jaga saya. Besok pagi ternyata saya apa? Gak bisa membalas ucapan syukur tersebut. Kenapa? Ya, misalnya saya gak bisa terbangun lagi atau gak bekerja lagi saraf otak saya. Sedih rasanya. Padahal itu adalah hal yang sederhana. Ya, jadi dari hal-hal terkecil pun kita harus berusaha apa? Belajar untuk mengucap syukur. Ketika kita sudah mengucap syukur, itu sama artinya dengan apa? Kita menyampaikan perasaan terima kasih. Lagi-lagi berpikir positif, ya. Berpikir positif untuk hal apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita terima. Kita pun merasa senang ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain tersebut bersyukur kepada kita ataupun berterima kasih. Ada di sini mungkin yang saat diucapkan terima kasih malah marah-marah. Tidak ada ya, mungkin intonasi suaranya saja yang berbeda ya, merasa segan. Tetapi apa? Saya percaya bahwa kita semua ketika mengucapkan syukur kita akan mendatangkan kebahagiaan, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Dan inilah satu kebutuhan yang kita perlukan dalam kita apa? Mentotalitaskan, memaksimalkan kehidupan kita bukan hanya dari segi kesehatan spiritual saja, tapi ini ada kesehatan jasmani kita, yaitu berdoa. Doa dapat mempengaruhi proses psikologis. Pengalaman psikologis terkait erat dengan proses fisiologis yang penting, termasuk fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi, secara kesehatan pun doa ini sangat penting. Ya, di sini saya sangat mengapresiasi bagaimana pelayanan para pendeta-pendeta yang ada di rumah sakit, khususnya di rumah sakit Advent. Ketika ada pasien yang sakit, mereka datang, mereka mendoakan. Karena apa? Dengan didoakan, psikologis kita ini akan berpikir positif. Oh, masih ada yang peduli dengan saya. Ya. Oh, saya didoakan. Bukan hanya saya yang menginginkan kesembuhan, tetapi orang lain juga menginginkan kesembuhan. Meskipun secara penelitian ataupun secara sains
susah membuktikan apa kaitannya doa ini dengan apa fungsi tubuh kita ini, tetapi apa bisa dilihat dari hasil yang diberikan, ya, bisa dilihat dari hasil yang diberikan. Dan mereka pun mengatakan, para peneliti mengatakan bahwa apa berbeda, ya, proses ataupun riwayat penyembuhan orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan, meminta kesembuhan dalam doa, dengan orang-orang yang hanya apa mengandalkan apa kemampuan dunia, ya, sangat berbeda. Mungkin perjalanannya ada yang singkat, ada yang panjang, tetapi apa pengalaman rohani yang diberikan ini yang bisa menimbulkan kegembiraan yang berbeda, kesukacita yang berbeda. Mungkin saja, ya, orang-orang yang berjuang untuk menyembuhkan penyakit hanya mengandalkan obat-obatan, mereka tidak akan bisa menghargai betapa bahagianya bisa dipulihkan kembali. Tetapi apa? Ketika doa juga menjadi bagian daripada apa? Kebutuhan kita untuk bisa sembuh, kebutuhan kita untuk bisa selalu merasa bahagia. Nah, itulah hal yang membedakan daripada hanya mengandalkan diri kita ataupun siklus duniawi saja. Jadi, ya, keenam hal tadilah, ya, keenam hal tadi mungkin ini terlihat secara umum, ya, hanya secara umum. Bagaimana kita bisa merasakan hati yang gembira? Dilihat daripada segi kesehatan dan juga apa? Ada kaitannya dengan kesehatan rohani kita. Sama seperti yang tertulis dalam ayat inti, ya, sama dengan lagu tema kesehatan kita di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Ada yang hafal? Yang hafal boleh berdiri langsung disebutkan. Oke, tidak ada, ya. Oh, ada. Baiklah, silakan disebutkan. Amin, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi masih ada di antara kita yang tidak mau bergembira saat ini, maunya hidupnya susah terus, ya, merana, merengut, bad mood. Tentu tidak ada. Karena apa? Hati yang gembira merupakan satu obat dan juga bukti apa bahwa penyertaan Allah dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Ya, demikianlah penyampaian pekabaran firman Tuhan melalui kesehatan yang saya sampaikan pada hari ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Misi yang sudah menyampaikan seminar kesehatan. Saat ini kita akan mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh anak yatim. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya benar.
Baiklah, untuk menawi Tuhan kita berkata sendiri dan kemudian juga bagi tema kita. Salam semua. Kita berdoa dulu ya. Berdoa. Surga, tolong kita fokus untuk menguasai ambil alih nilai ini untuk berbicara dan telinga para pendengar di mana mereka berada. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami boleh mengerti apa yang akan kami ajari. Terima kasih Bapak. Agar menjadi di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Perkenalkan, nama saya Ebenezer. Terima kasih kepada kita yang mungkin menonton dari Zoom sudah hadir di kebaktian kali ini. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, karena ada perkataan atau istilah yang mengatakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Oke, saya ulangi. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Siapa yang setuju dengan kalimat itu? Boleh angkat tangan? Enggak usah malu-malu. Enggak ada hukuman kalau salah. Oke. Hanya sedikit ya. Oke. Kalau saya kasih kepada teman-teman yang tadi tidak mau angkat tangan, saya kasih 1 unit BMW atau Mercedes-Benz atau iPhone 12 Pro Max keluaran terbaru, apakah kalian tidak senang menerima hal itu? Apakah kalian tidak bahagia menerima hal itu? Dan itu bisa dibeli pakai uang. Jadi uang bisa membeli kebahagiaan. Jadi kita ubah dulu kalimatnya menjadi uang tidak bisa mencegah kesedihan. Kalau misalnya saudara atau teman-teman mengidap kanker stadium akhir misalnya, udah mau mati, lalu dokter bilang kamu hanya punya waktu 1 bulan untuk hidup, bersenang-senanglah, hanya 1 bulan. Lalu saya datang membawa BMW atau Mercedes-Benz kepada yang sedang sakit, tinggal 1 bulan umurnya itu. Saya kasih ke dia, mungkin dia bahagia sebentar, tapi tetap ada rasa sedih karena dia tahu umurnya tinggal 1 bulan. Jadi uang tidak bisa mencegah kesedihan. Kita sebagai orang muda suka mencari kebahagiaan. Contoh kecil, pacaran. Ya, orang muda suka pacaran, yang laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Pacaran adalah salah satu cara kita untuk membahagiakan diri kita. Tapi ada saatnya pacaran itu kita jenuh, kita bosan, atau bahkan berantem. Ya, jadi pacaran memang membawa kebahagiaan, tapi juga membawa kesedihan. Jadi tidak bisa dia murni kebahagiaan. Ada juga mungkin orang-orang muda yang suka main game
sebagai cara dia untuk mencari kebahagiaan. Ya, ketika dia menang, dia memiliki kebanggaan. Atau ketika dia masuk ranking nomor 1 top global misalnya, dia pemain nomor 1 di dunia, ada rasa bangga, rasa senang ketika dia main game itu. Tapi kalau misalnya kalah, lost streak misalnya, balik ke epic aku katanya, dia akan kesal, marah, dan dia akan main lagi sampai harus menang gitu. Dan setelah berjam-jam dia selesai main game, dia sadar waktunya terbuang dan dia menyesali apa yang dia lakukan. Artinya tidak ada kebahagiaan sejati dari game itu. Ada kesedihan yang dibawa oleh yang tadi saya sudah sebutkan, sumber-sumber kebahagiaan itu. Bagi kebanyakan orang, uang adalah sumber kebahagiaan kebanyakan orang. Tapi seperti yang kita bahas tadi, uang tidak bisa mencegah kesedihan. Jadi muncul suatu pertanyaan. Kalau semua itu tidak bisa membawakan kebahagiaan yang sejati, lalu apa yang bisa membuat kita bahagia sesungguhnya? Atau pertanyaannya, siapa yang bisa membuat kita bahagia sekalipun kita sedang bersedih? Kalau uang kan kalau lagi bersedih nggak mempan, dia nggak berguna. Kalau lagi sakit atau lagi apa? Mungkin bisa kita temukan jawabannya di Alkitab. Teman-teman yang bawa Alkitab boleh sama-sama kita buka di Yohanes ya. Yohanes 14. Kita mulai dari ayat 16. Di situ judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Oke? Kita tidak akan baca semua. Kalian boleh baca nanti di rumah selengkapnya untuk lebih detail. Kalian ikuti saja dari bangku masing-masing. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Dimulai dari ayat 16, Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku. Ya, kita bisa baca nanti di rumah selengkapnya. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah Yesus memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya. Ini adalah perkataan yang dia ucapkan ketika hendak berpisah. Ini kira-kira kata-kata terakhir lah ini yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya. Ya, sebagaimana kita tahu perpisahan itu selalu menyedihkan, kita kehilangan seseorang. Tapi Yesus di sini mau supaya murid-muridnya tidak bersedih. Jadi dia bilang akan ada penghibur. Yesus janjikan seorang penghibur. Kita akan coba cari tahu siapa yang di sini, yang dibicarakan di sini, dan yang paling penting adalah Kenapa ini bisa menjadi sumber kebahagiaan kita yang sejati? Karena judul dari KKR ini adalah tentang kebahagiaan ya. Dan siapakah jalan dan kebenaran dan hidup yang tanpa Dia tidak bisa kita kepada Bapa? Jawabannya di situ di ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, kembali ke poin yang paling penting. Kenapa Yesus adalah sumber kebahagiaan kita? Kenapa bukan yang lain? Ada banyak sumber lain yang bisa jadi kebahagiaan. Kita harus jawab pertanyaannya dulu. Pertanyaannya gini: apa yang menjadi sumber kesedihan, kesengsaraan, dan penderitaan? Karena kalau itu belum berhenti, kita tidak akan bisa bahagia. Kalau kesengsaraan tadi masih berlangsung, kita belum bisa. Nah, berdasarkan Alkitab yang saya baca, dosa adalah penyebab penderitaan kita di dunia ini. Dunia ini penuh dengan dosa, maka dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan,
dan penuh dengan kesedihan. Jadi jawaban untuk bagaimana cara menghentikan itu semua adalah dengan menghentikan dosa. Kalau dosa sudah berhenti, semua kesedihan itu pun akan berhenti, maka yang tersisa adalah kebahagiaan. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama. Kenapa Yesus menjadi sumber kebahagiaan? Apa yang dilakukan Yesus untuk kita yang membuat dia berbeda dari yang lain, dari para malaikat, dari manusia dan yang lain-lain? Dia adalah juru selamat kita, yang mati untuk kita, yang berjuang untuk kita. Kalau kita pelajari Alkitab, sebenarnya Yesuslah yang memenangkan dosa untuk kita, bukan kita. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, kita harusnya mati. Tapi Yesus datang memenangkan pergumulan atau pertarungan melawan dosa itu. Itu yang membedakan dia dari yang lain. Untuk menyederhanakan, karena mungkin tentang keselamatan ini agak ribet, jadi saya coba sederhanakan dengan ilustrasi supaya lebih gampang kita paham. Katakanlah kita di sini semua adalah orang-orang yang mengidap penyakit kanker. Katakanlah ini kumpulan orang-orang yang mengidap penyakit kanker. Dan saya adalah seorang motivator untuk memberi semangat kepada kita semua yang terkena kanker di sini. Saya pernah mengidap kanker dan sembuh. Makanya saya bisa berdiri di sini berbicara untuk memberikan motivasi, pengharapan kalian bisa sembuh dari kanker karena saya mengalahkan kanker, maka kalian pun akan mengalahkan kanker. Tapi seandainya saya bukan seseorang yang pernah mengidap sakit kanker, lalu saya bilang, oh semangat ya, jangan sedih ya, kalian pasti bisa sembuh. Padahal saya nggak pernah mengidap sakit kanker. Kira-kira dalam hati kalian gimana? Ya, mungkin ada yang marah, ada yang kesal. Ini orang kok gampang kali ngomong, dia nggak tahu rasanya kena penyakit kanker. Jadi harus pernah dulu saya mengalami penyakit itu, baru saya bisa punya kualifikasi untuk menjadi seorang pembicara, menguatkan, memberikan pengharapan kepada sesama pengidap penyakit kanker. Hal yang sama, tapi kita ganti kanker menjadi dosa. Kita semua di sini mengidap dosa, penyakit dosa kita ini semua. Dan Yesus mengalami hal yang sama sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia turun ke bumi untuk bergumul melawan dosa, merasakan apa yang kita rasakan. Dan kabar baiknya adalah dia menang. Ini adalah kabar baik. Sebagaimana tadi saya adalah pembicara kanker yang sudah sembuh, dan Yesus adalah seorang yang sudah menang. Karena dia sudah menang, dia punya pengalaman, dia bisa bersimpati dengan kita yang sesama orang-orang yang mengalami penderitaan dosa, yang sedang bergumul melawan dosa. Dosa gitu kan, yang menang melawan dosa cuma satu, yaitu Yesus saja. Jadi dialah yang menjadi sumber pengharapan kita untuk bisa selamat mengalahkan dosa. Dan kelak ketika semua dilema atau drama yang sedang terjadi antara setan dan Tuhan di balik layar itu sudah selesai, dan ketika Yesus nanti datang, dia akan menjemput kita dan semua penderitaan kita, kesedihan kita akan berakhir karena dia sudah mengalahkan dosa. Jadi ketika ditanya siapakah sumber kebahagiaan sejati, bukan uang, bukan pacar, bukan sahabat, karena sahabat ada saatnya dia akan pergi. Mungkin karena umurnya sudah tua, meninggal atau kecelakaan atau apa, ada saatnya dia pergi. Tidak bisa menjadi penghibur kita. Tapi ada satu orang penghibur yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Sampai mungkin kalau kita tidak sempat melihat kedatangan Yesus kita, sampai kita mati. Begitu. Jadi teman-teman orang muda, mari kita memberikan kepercayaan kita hanya kepada Yesus saja. Mari kita berikan rasa percaya diri kita hanya kepada Yesus. Jangan mengandalkan orang lain. Orang lain ada masanya mereka tidak bisa menolong kita, dan ketika mereka gagal, mereka akan mengecewakan kita. Dan sebagai penutup, Yesus mengundang kita untuk membuka pintu hati kita dalam Wahyu. Saya lupa di mana tertulis, nanti boleh kalian cari. Dan aku akan kasih tahu di hari Sabat waktu PA, bisa kasih tahu kasih hadiah nanti ya.
Kata-katanya begini. Lagunya juga ada sih. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Dengar-dengar, aku di pintu dan mengetuk pintu hati kita. Dan dia akan masuk kalau kita buka pintu. Tapi kalau kita tidak buka, ya dia tidak akan paksa. Jadi Yesus berjanji kepada para murid, dia akan datang kembali. Janji. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isi. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hari yang kedua melaksanakan KKR di gereja Evangelis bersama dengan murid-murid kami yang ada di perguruan Advent. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena Engkau memang layak dipuji. Kau berikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini, kesehatan dan kekuatan fisik, mampu mengalahkan segala hal-hal yang tidak berkenan dalam tubuh kami, bahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam segala kehidupan kami, karena kami hidup hingga pada saat ini dengan segala pimpinan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang menghadap takhta-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali kami berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Oh Bapa kami, kami sering menyakiti hati sesama kami, baik dalam perkataan kami, tindakan kami, maupun anak-anak hati kami yang mungkin berlaku jahat di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami mau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, menghapus segala dosa-dosa kami, sehingga kami dapat layak menghadap takhta-Mu yang kudus. Menyambung doa Tuhan pada malam ini, Tuhan kami datang dengan kerendahan hati, berkiranya Tuhan mendengar dan menjawab seluruh kami. Tuhan yang di surga, banyak hal yang kami mau sampaikan kepada Tuhan. Permohonan kami agar sekiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang hadir di dalam acara KKR ini, dan juga yang menyaksikan secara audio, menyatukan misi kami Tuhan dalam kasih Kristus, agar kiranya kami boleh sama-sama menerima kebahagiaan bersama-sama. Memberkati Tuhan hamba Tuhan yang sudah menyampaikan sabda Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati pakai Tuhan sebagai pelayan Tuhan sekarang, besok, dan untuk hari kemudian. Bapa di surga, kami mohon juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semuanya yang hadir di kabar Tuhan ini, yang juga menyaksikan virtual Zoom. Memberkati semuanya, agar kiranya kasih karunia surga menjadi bagian kami. Kami juga memohon Tuhan bagi yang lemah-lemah Tuhan kuatkan, bagi yang mengingatkan, agar kiranya semuanya kami hanya bergantung sepenuhnya kepada kami. Juga memohon Tuhan secara khusus Sister Jesse Gomez yang saat ini semakin Tuhan jamah umurnya dengan jemaat Tuhan, mujizat yang nyata dan terdahulu ternyata juga pada saat ini. Bapak di surga, kami sampaikan juga anak
Enggolan, orang tua dari Ega, anaknya yang paling khusus saat ini mengalami sakit kritis. Dengan dia mampu, seruan kami bersama pada malam ini, Tuhan memberikan kesembuhan. Agar kiranya Tuhan lewat permohonan kami pada malam ini, Tuhan menyatakan kasih-Nya secara besar kepada kami. Persatukan kami Tuhan di dalam cinta kasih. Karena kami tahu Engkau adalah pengasih penyayang. Kuatkan kami satu iman yang baik, agar kami selalu saling tolong-menolong dan menjaga diri kami sepenuhnya. Baik, pada malam hari ini kami sebagai yang pengasih menyatakan bahwa pada malam hari ini kami Alfa menyampaikan syukur dan bersyukur bahwa kami masih memiliki hal yang baik, yang setia dan hal yang baik. Ya Bapa, kami menyampaikan syukur kami kepadamu untuk berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, dengan makanan, pakaian, kesehatan, serta kasih sayang dan juga dalam kehidupan yang masih tetap Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan juga berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pribadi maupun rumah tangga yang telah Engkau berkati untuk menjadi sebuah berkat dan berkat. Kami yakin dan percaya yang Bapa bahwa hanya semua berkat yang Kau berikan pada kami cukup, tidak kekurangan ataupun kelebihan, dan seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami bahwa kami tidak perlu khawatir karena Engkau adalah yang menjadi kami yang percaya. Kami mengucapkan syukur terima Tuhan atas kehadiran pada malam hari ini, menguatkan dan mempertemukan kami, dan kami di sisi yang diajari. Terima kasih. Kiranya doa-doa yang telah disampaikan bisa naik, bisa menjadi pembawa yang harum sampai kepada yang surgawi, sehingga ketika kami terbuka dan segala permohonan, segala puji-puji yang telah Tuhan serta dengan syukur ini bisa naik ke dalam surga, dan kiranya Allah yang senantiasa untuk menjadikan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu Baiklah, untuk menutup acara perbaktian kita malam hari ini, marilah kita berdiri dan bernyanyi yang dipimpin oleh sang leader.
firman dan seminar kesehatan dari Bapak. Banyak apa yang telah kami dengarkan, boleh kami ingat menjadi pengharapan juga kepada kami, agar kami boleh berbahagia walaupun sepertinya dunia ini tidak memiliki pengharapan Bapak. Tetapi untungnya dan terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anakmu Yesus yang telah memenangkan peperangan melawan dosa, sehingga kami boleh memiliki pengharapan dan telah kami semua boleh pulang ke rumah kami di surga dan tidak perlu lagi bersusah-susah, bersedih atau sengsara sebagaimana yang kami alami selama ini di dunia ini. Boleh juga berkati orang-orang yang sudah hadir ke sini, baik juga yang dari rumah masing-masing melalui Zoom. Kiranya berkat pada malam hari ini meninggalkan di rumah mereka masing-masing, dan juga teman-teman kami yang mungkin belum boleh bersama-sama dengan kami, apapun yang menjadi alasan mereka Bapak, tetaplah juga beserta dengan mereka, agar kelak besok atau kapanpun setiap kali ada kesempatan kami boleh bertemu kembali dan bersama-sama memuji muliakan nama-Mu ya Bapak. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam hari ini. Di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, karena acara kebaktian kita telah selesai, kita akan mengadakan kuis